Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nana Purpitasari. Di sini saya sudah bersama dengan rekan saya nih, Kak Nadia Adila Syifa. Di sini kami akan membahas tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam Kak Nana. Bagaimana nih kabarnya Kak Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Kak Nadia, sepertinya pembahasan podcast kali ini sangat menarik yaitu mengenai menjaga sholat. Nah, teman-teman sekalian, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang telah Allah kasih untuk umatnya. Dengan sholat, kita bisa meminta bantuan kepada Allah jika kita berada dalam kesulitan. Nah, menurut Kak Nadia, bagaimana dengan kewajiban menjalankan sholat ini? Baik, menurut saya sholat ini wajib dikerjakan meskipun kita dalam kesibukan sesibuk apapun itu. Dengan sholat, saya merasa saya jauh lebih tenang. Selain itu, kita juga bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Kak, setuju sekali. Kita sebagai umat muslim harus selalu menjalankan segala perintah Allah. Salah satunya adalah sholat. Oh iya Kak, kalau boleh tanya, maksud dari perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu itu gimana ya Kak ya? Jadi gini Kak, ketika kita tidak mengetahui harus memulai dari mana untuk memperbaiki kehidupan, maka mulailah untuk memperbaiki sholatmu. Maka sudah pasti Allah akan memperbaiki hidupmu juga. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu kaidah yang berlaku di setiap keadaan. Kalau kita ingin terlindung dari kejahatan manusia, maka Allah memberikan jaminan perlindungan dari kejahatan hamba-hambanya melalui ibadah yang benar. Bila engkau ingin dimudahkan ketika menghadapi masa yang sulit, keluar dari kesepian, mengetahui yang benar di antara kebatilan dan yang salah di antara kebenaran, maka Allah menjamin itu semua bagi siapa saja yang taat dan bertakwa kepadanya. Maka dengan terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maka akan membebaskanmu, memilihmu dan menjauhkanmu dari segala kejelekan tersebut. Maka dari itu perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadamu. Selain itu, kita bisa ambil contoh dari kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan seorang buah hati. Padahal bila ditinjau dari pakar kedokteran kandungan manapun, mustahil baginya untuk mendapatkan seorang anak. Namun pertolongan Allah meruntuhkan segala kemustahilan tersebut dengan lahirnya Yahya alaihissalam. Bila sesuatu yang begitu mustahil saja bisa nyata dengan pertolongannya, maka masalah yang kita hadapi tentu bukanlah apa-apa untuk kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sholat dan kesabaran dalam doa adalah kunci dari segala permasalahan di hidup kita. Dari kisah tersebut, Allah telah membuktikan bahwa orang yang benar dalam sholatnya maka akan dikabulkan doanya, bahkan sebelum ia menyelesaikan sholatnya. Tapi Kak, mengapa orang yang sholatnya berantakan juga akan berantakan hidupnya? Karena sholat adalah tanda ketundukan dan keberserahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang sudah menyia-nyiakan sholatnya, menunda apalagi meninggalkannya, maka berarti ia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 45-46. Wastalinu bisobri wasolah wa innaha lakabiyaratun ila ala khosyiin ala zinai
yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Di ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadikan sabar dan salat sebagai jalan yang akan menandatangkan pertolongannya, dan keduanya memang akan sangat berat terasa kecuali bagi orang-orang yang sungguh dan fokus pada usahanya untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menoleh kanan dan kiri pada sesama makhluk atau jalan pintas yang mungkin sulit dijangkau. Mereka yang fokus inilah orang-orang yang yakin bahwa sesulit dan seterjal apapun jalan yang mereka hadapi sekarang, inilah jalan yang mereka tempuh untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik. Jadi, seberat dan sesulit apapun permasalahanmu akan sangat canggih sebenarnya jika kita bertemu dan berkonsultasi kepada Allah, kemudian fokus pada pembimbingannya. Bila dalam masa pembimbingan itu kita bertemu dengan orang yang ahli di bidang yang kita sedang hadapi, atau bertemu dengan orang yang kemudian bersama kita menyelesaikan masalah, maka itulah pertolongannya yang datang melalui perantara orang tersebut. Oh iya Kak, kalau boleh bertanya nih ya, kalau boleh tahu apa saja sih balasan dari Allah untuk hambanya yang menjaga sholatnya? Balasan untuk orang yang menjaga sholatnya antara lain adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kehidupan seseorang yang menjaga sholat tidak lagi berasa sempit. Yang kedua, siksa dalam kubur akan ditiadakan. Yang ketiga, buku catatan akan diberikan melalui tangan kanan. Yang keempat, mampu melewati jembatan Shiratul Mustaqim dengan cepat. Yang kelima, bisa masuk surga tanpa hisab. Satu pertanyaan lagi nih Kak. Selain itu, apa saja sih Kak hikmah dari orang yang menjaga sholatnya itu? Baik Kak, hikmah dari orang yang menjaga sholat itu adalah, yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, disehatkan badannya. Yang ketiga, selalu dijaga oleh malaikat. Yang keempat, rumahnya diberkahi. Yang kelima, raut wajah orang soleh atau solehah tampak di wajahnya. Yang keenam, hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, dimudahkan saat akan menyeberang jembatan Shiratul Mustaqim seperti kilat yang bersinar. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dari api neraka. Dan yang kesembilan adalah, kelak Allah akan menempatkan di surga bertetangga dengan orang-orang yang tidak akan rasa takut di hati mereka dan tidak pula bersedih hati. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Sekarang saya paham nih. Terima kasih Kak untuk ilmunya. Iya, sama-sama. Baik, menurut saya sudah cukup untuk podcast kali ini. Saya selaku pembawa podcast meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam pengucapan. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa menambah ilmu untuk saya dan teman-teman sekalian. Amin. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.